Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua tidak bakal membahas market cryptocurrency, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bursa cryptocurrency. Di mana mungkin di hari kemarin tanggal 22 Mei tahun 2023, kalangan investor cryptocurrency sempat dikejutkan sekali oleh pengumuman yang telah dilakukan oleh exchange Hotbit yang secara resmi dia telah tutup permanen. Nah, jadi sampai dengan sejauh ini pun masih ramai sekali dibicarakan, tetapi ternyata terhitung sejak awal tahun 2023 hingga sejauh ini sudah lebih dari 3 exchange yang telah resmi ditutup. Bahkan salah satunya ada exchange terbesar dunia yaitu Binance. Wow, jadi ini sangat mengerikan sekali. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi pembahasan kali ini mengenai beberapa bursa yang telah resmi ditutup ya, tetapi yang lebih parah dan juga yang lebih mengerikan tentu exchange Hotbit, karena dia sudah resmi secara permanen bakalan tidak lagi beroperasional untuk menyediakan layanan terhadap beberapa usernya. Bahkan dia pun telah memberikan suatu pernyataan, jadi terhitung dari tanggal 22 Mei hingga 21 Juni, beberapa user itu harus sesegera mungkin menarik asetnya yang masih tersimpan di sana. Namun ternyata di sini pun ada beberapa exchange lain yang telah resmi ditutup juga, bahkan ada bursa Binance di dalamnya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini, dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi kurang lebih ada sekitar 4 exchange yang telah resmi ditutup dari awal tahun 2023 hingga sejauh ini. Nah, jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan adanya suatu informasi seperti ini? Nah, jadi untuk kesimpulannya nanti bakalan gue jabarkan di akhir video, makanya buat teman-teman semua jangan di skip-skip video ini, gue harap tonton sampai dengan selesai. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yaitu news.bitcoin.com. Nah, di sini ada salah satu exchange yang telah mengajukan bab 11 ataupun perlindungan kebangkrutan mengikuti gugatan SEC. Jadi untuk di exchange pertama ada Bittrex ya. Dia yang beroperasional di negara US, namun ternyata dia beroperasional secara ilegal karena dia tidak terdaftar atau mendaftarkan diri terhadap pihak regulator dari negara Amerika Serikat. Nah, jadi dengan adanya suatu penyelidikan seperti ini dan juga dikenakan biaya apabila dari exchange Bittrex ini masih ingin tetap beroperasional di negara US, mereka harus melegalkan perusahaannya ataupun exchange-nya dengan membayar sekitar 500 juta USD hingga 1 miliar USD. Namun ternyata dari pihak Bittrex sendiri lebih memutuskan untuk hengkang dari negara US karena dari pihak bursa Bittrex tersebut tidak ingin membayar biaya untuk melegalkan bursanya sekitar 500 juta dolar hingga 1 miliar US dollar. Dan bahkan di sini pun telah dijabarkan, dan ini pun pernah gua bahas juga gitu ya. Jadi di sini ada Bittrex ENC, sebetulnya bukan hanya Bittrex ENC saja, termasuk Bittrex Malta. Itu pun salah satu anak perusahaan dari Bittrex Global ya. Dia pun sama telah mengajukan bab 11 ataupun hengkang dari negara US. Dan protokoler cryptocurrency yang berbasis di Amerika Serikat telah mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 di Delaware setelah ditutup oleh Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat karena gagal mendaftar ke regulator. Nah, jadi poinnya ada di sini ya. Sebetulnya untuk kasus seperti ini tidak terlalu berefek juga terhadap beberapa user karena hanya untuk mayoritas negara US saja yang dilarang untuk menggunakan exchange Bittrex. Karena exchange tersebut atau bursa ini melakukan operasional di negaranya dengan secara ilegal. Jadi mau tidak mau ini harus ditutup, tetapi untuk Bittrex Global ataupun Bittrex Utama dia masih tetap bisa beroperasional ya, tetapi tidak untuk warga negara US. Dan untuk informasi yang kedua, di mana di sini diupdate oleh salah satu media yaitu YouToday, dan ini adalah salah satu exchange terbesar dunia yaitu Binance. Jadi adanya sebuah pelanggaran yang telah menimpa terhadap bursa Binance yang mau tidak mau dia harus keluar juga dari negara Kanada. Tetapi di sini alasannya sangat berbeda dengan beberapa exchange yang lain gitu ya. Sebetulnya untuk Binance sendiri dia beroperasional di negara Kanada dengan secara legal ya, tetapi bukan ilegal. Sebetulnya dia sudah mendaftarkan terhadap regulator di negara Kanada, namun kenapa dia mau tidak mau harus undur diri dan juga hengkang dari negara Kanada. Dan di sini pun telah dijelaskan ya oleh salah satu media tersebut. Jadi Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, telah mengumumkan akan menarik diri dari pasar Kanada karena pedoman peraturan baru. Nah, jadi sebetulnya untuk Binance sendiri dia memang beroperasional di negara Kanada secara legal, tetapi karena dengan adanya suatu aturan baru dari pihak
pihak regulator negara Kanada. Nah, jadi mau tidak mau mungkin agak sedikit rumit peraturan yang baru dan juga yang sudah ditentukan oleh regulasi dari negara Kanada. Jadi mau tidak mau exchange Binance pun harus hengkang dari negara Kanada. Dan selain itu, jalan keluar yang telah mengejutkan terungkap dalam sebuah tweet hari Jumat yang telah menyatakan bahwa peraturan Kanada baru-baru ini terkait dengan stablecoin dan juga batasan investor untuk pertukaran kripto membuat Binance tidak dapat melanjutkan operasinya di negara tersebut. Namun Binance secara khusus berterima kasih kepada para regulator Kanada yang telah bekerja secara kolaboratif dengan mereka dan tetapi menyatakan kekecewaannya dengan panduan baru tersebut. Nah, jadi sebetulnya dari exchange Binance sendiri sudah nyaman gitu ya beroperasional di negara Kanada karena adanya suatu kolaborasi dengan pihak regulasi dari negara tersebut. Namun ternyata dengan adanya suatu IM atau mungkin peraturan baru yang telah ditentukan oleh regulator negara Kanada, jadi dengan ketidaknyamanannya bursa Binance beroperasional di negara Kanada, jadi yang telah diputuskan adalah dia harus hengkang dari negara Kanada. Lalu bagaimana dengan bursa Binance yang saat ini masih tetap beroperasional, yaitu tidak ada kaitannya sama sekali. Karena ini adalah salah satu anak perusahaan seperti Binance US. Binance US masih tetap beroperasional gitu ya untuk di negara US karena memang dari bursa Binance rata-rata ini memiliki regulasi dari negara-negara tersebut ketika memang dari bursa Binance ingin beroperasi di beberapa negara. Dan mungkin buat teman-teman juga yang selalu mengikuti terkait perkembangan dari Binance, di mana dia selalu ekspansi ke berbagai negara, tetapi terlebih dahulu yang mereka urus bukan operasionalnya, tetapi dia harus melegalkan bursa tersebut gitu ya, sebelum dia beroperasional ataupun menyediakan layanan terhadap beberapa user di negara tertentu. Termasuk ada juga di South Africa, Nigeria, dan beberapa negara-negara bagian yang lainnya. Dan raksasa kripto juga menyatakan harapannya untuk terlibat lebih jauh dengan regulator Kanada untuk membangun kerangka peraturan yang lebih komprehensif dan juga bijaksana. Binance tetap optimis tentang kehadirannya di Kanada di masa depan dan menyatakan, kami yakin suatu hari nanti kami akan kembali ke pasar ketika pengguna Kanada sekali lagi memiliki kebebasan untuk mengakses rangkaian aset digital yang lebih luas. Nah, jadi pesan terakhir dari bursa Binance yang sebelum hengkang dari negara Kanada, jadi dia mengharapkan sekali gitu ya untuk regulator khususnya di negara Kanada harus lebih komprehensif dan juga bijaksana. Karena kenapa? Mungkin dulu itu regulasinya agak sedikit fleksibel dan bisa menyamankan terhadap bursa Binance ketika beroperasional di negara Kanada. Namun kenapa alih-alih ya baru-baru ini dari peraturan tersebut diperbaharui dan tidak menyamankan terhadap bursa Binance ketika beroperasional di negara sana, termasuk dari beberapa masyarakat dari negara Kanada yang agak sedikit dipersempit dalam segi ruang lingkup aktivitas perdagangan di bursa cryptocurrency, salah satunya adalah bursa Binance. Dan untuk pesan terakhir juga di sini kami yakin ya untuk suatu hari nanti katanya, jadi mereka akan kembali ke pasar ketika pengguna Kanada sekali lagi memiliki suatu kebebasan untuk mengakses rangkaian aset digital yang lebih luas. Ya, jadi ini agak sedikit berbeda lah pokoknya dengan beberapa exchange yang lain yang sudah resmi ditutup dari beberapa negara bagian. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu exchange Tier 1 yaitu Huobi Global yang sekarang telah ditargetkan oleh regulator Malaysia. Wow. Jadi Bapak Petinya di Malaysia sekarang menargetkan terhadap exchange Huobi. Nah, kira-kira ada apa nih ya Huobi Global menjadi target di negara Malaysia? Bahwa untuk Malaysia ini adalah salah satu negara tetangga kita ya, bahkan rivalnya Indonesia di dalam sepak bola. Tetapi berhubung kita tidak bakal membahas sepak bola, yang kita bakal bahas mengenai bursa yang telah beroperasional di sana yaitu Huobi Global. Mau tidak mau dia harus menjadi target dari Bapeptinya Malaysia dan kemungkinan dia harus hengkang dari negaranya. Dan usut demi usut di sini dari Komisi Sekuritas Malaysia ataupun Bapeptinya Malaysia (SC), Suruhanjaya Security memerintahkan Huobi Global untuk sesegera menghentikan semua operasinya di Malaysia. Bahkan platform tersebut dikatakan menjalankan pertukaran aset digital ataupun DEX ilegal di Malaysia tanpa registrasi yang tepat. Nah, jadi intinya kenapa Huobi Global ini harus ditendang dari negara Malaysia oleh Bapeptinya Malaysia yaitu Suruhanjaya Security, karena Huobi Global itu beroperasional di sana tanpa terdaftar ataupun tanpa mendaftarkan terhadap pihak berwajib yaitu regulator negara Malaysia. Jadi dengan adanya suatu operasional secara ilegal, mau tidak mau Bapepti negara Malaysia yaitu Suruhanjaya Security dia harus menendang Huobi Global dari negaranya. Dan bahkan dia juga telah menyatakan gitu ya, masyarakat Malaysia jangan sampai menggunakan exchange Huobi Global sebelum exchange Huobi Global ini mendaftarkan terhadap pihak regulasi di negara Malaysia. Dan di sini pengawas Malaysia mengambil tindakan terhadap Huobi dan juga CEO-nya yaitu Lian Li. Dan menurut rilis video resmi yang telah dibagikan oleh Komisi Sekuritas Malaysia hari ini, tepat di tanggal 22 Mei kemarin, pertukaran cryptocurrency Huobi Global menjadi sasaran tindakan penegakan hukum. Nah, jadi di sini pun regulasi ataupun Bapeptinya Malaysia yaitu Suruhanjaya Security dia telah mengannouncement di dalam akun Twitter resminya. Jadi kurang lebih seperti ini, kalian juga bisa masuk ke dalam tautan resminya yang telah dibagikan oleh Bapeptinya Malaysia yaitu Suruhanjaya Security. Di sana kalian bisa mendapatkan poin-poin penting. Kenapa nih kira-kira exchange
Huobi harus ditendang. Dan bahkan tidak diperbolehkan juga untuk mengirimkan iklannya ke negara Malaysia. Dan untuk yang terakhir di mana di sini ada exchange Hotbit. Tetapi untuk Hotbit ini tentu yang paling fatal dibandingkan dengan beberapa exchange yang barusan kita bahas seperti Bittrex, Huobi Global, dan bahkan Binance. Karena untuk Hotbit ini dia sudah secara resmi ditutup secara permanen. Jadi memang tidak akan dibuka kembali. Dan di sini pun ada sekitar 3 alasan, dan ini sudah gua update di video gua yang kemarin mengenai pembahasan dari exchange Hotbit. Jadi di sini pun ada sebuah deadline juga gitu ya. Ini tidak lepas juga untuk gue ingatkan kembali lagi kepada kalian. Jadi buat kalian yang masih memiliki aset di exchange Hotbit, sebelum tanggal 21 Juni kalian harus sesegera mungkin menarik aset kalian yang masih tersisa di exchange Hotbit. Karena kemungkinan ketika deadline ini sudah habis, aset kalian itu akan dibekukan ataupun di-freeze, bahkan mungkin akan dihanguskan. Dan sekarang kita masuk ke dalam CoinMarketCap, kita cek beberapa exchange yang mungkin dari teman-teman semua ada yang menggunakan dari Binance, ada juga Kraken, KuCoin, OKX, Bitstamp, dan beberapa exchange yang lainnya. Dan yang perlu kalian perhatikan, setelah exchange Huobi telah ditendang dari negara Malaysia atau mendapatkan suatu pelanggaran, di sini exchange Huobi langsung turun jabatan atau mungkin turun peringkat menjadi peringkat ke-16 ya. Kalian bisa bayangkan nih, exchange Tier 1 yang biasanya masuk top 10 exchange terbesar dunia by data CoinMarketCap, tapi kali ini dia telah turun sekitaran menduduki di peringkat ke-16. Nah, jadi kira-kira kesimpulannya seperti apa nih ya dengan pembahasan kita kali ini? So, jadi buat kalian semua ya, gua rasa dan gua harapkan juga kalian yang memang masih menggunakan dari beberapa exchange seperti KuCoin, OKX, dan beberapa exchange lainnya, kalian sekarang harus lebih aware. Mungkin sewaktu-waktu ya, karena dari pihak regulator negara kita Indonesia mungkin akan melakukan suatu peraturan dan juga pengetatan dengan beberapa bursa yang beroperasional di negara kita tercinta yaitu Indonesia dengan secara ilegal. Itu bisa saja sewaktu-waktu akan ditendang. Seperti halnya exchange Huobi Global yang telah ditendang oleh negara tetangga yaitu Malaysia. Dan alhasil beberapa masyarakat di negara Malaysia pun sudah tidak bisa mengakses. Bahkan dari pihak Bapeptinya Malaysia melarang untuk mengirimkan suatu iklan exchange Huobi ke negara Malaysia. Nah, itu yang gue khawatirkan dengan kita sekarang menggunakan beberapa exchange, tapi exchange tersebut masih belum terdaftar dari segi regulator di negara kita. Dan sewaktu-waktu itu akan ditutup. Dan yang paling penting ya, di tahun 2023 ini kemungkinan Indonesia bakalan meluncurkan bursa cryptocurrency. Ya, jadi itu yang sangat-sangat sekali gua khawatirkan ketika memang bursa itu sudah berdiri dan juga sudah bisa digunakan. Tetapi sementara untuk beberapa exchange seperti KuCoin yang kita gunakan, ada juga Gate.io, Maxi, dan juga Bitfinex dan beberapa exchange yang lainnya gitu ya. Ini masih belum terdaftar dari segi regulator di negara kita. Kemungkinan ini akan ditendang juga seperti exchange Huobi Global yang kali ini sudah resmi ditendang oleh negara tetangga yaitu Malaysia. Nah, jadi itulah kesimpulan dan juga poin pentingnya. Sekali lagi buat kalian harus lebih teliti lagi ngecek ketika sewaktu-waktu exchange yang kita gunakan saat ini mendapatkan suatu peraturan dari negara kita ataupun regulator negara kita yaitu Indonesia, dan mau tidak mau harus ditutup hari ini atau dikasih tenggang waktu hanya sekitar 3 sampai seminggu lamanya, ya itu kita akan ketar-ketir juga. Jadi gua harapkan buat teman-teman semua harus lebih aware lagi gitu ya, karena di tahun 2023 sepertinya dari segi peraturan akan lebih diperketat lagi gitu ya. Kita juga nggak tahu nih di Indonesia apakah akan diperketat atau tidak. Semoga saja sih harapan gua sendiri tidak terlalu diperketat gitu ya. Jangan sampai nasibnya seperti exchange Huobi yang telah ditendang oleh Bapeptinya Malaysia yaitu Suruhanjaya Security, bahkan dia juga tidak diperbolehkan untuk mengirimkan iklan ke negara Malaysia. Nah, jadi kurang lebih seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Dan apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.